menyampaikan tingkat bismillah. Ini subtitle di bawah tu tuan-tuan, menyampaikan tingkat bismillah. Maknanya, maksudnya, kalau kita berzikir Allah, 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 kita akan disampaikan oleh Allah di tingkat bismillah. Ya. Zikir ismudzat Allah, Allah, bila diamalkan bersungguh-sungguh akan dapat menyampaikan tingkat bismillah dengan nama Allah. Lebih mudah lagi tercapainya tingkat bismillah yang tersebut bila diamalkan menerusi kehalusan disiplin amalan tarekat dengan pimpinan mursyid. Tidak dalam tarekat ya, orang ramai zikir Allah, Allah pun boleh sampai ke tingkat bismillah, tapi makan masa ya. Kalau diamalkan dengan pimpinan syekh seperti yang diajar dalam tarekat, ini lebih mudah. Jadi apakah konsep bismillah atau dengan nama Allah itu? Apa konsepnya? Saya terangkan dengan ringkas tu ya. Jawapannya yang mudah dipahami oleh kita ialah orang yang berzikir dengan ismudzat Allah, Allah itu tenggelam dalam lautan kalimat Allah, zahir dan batin, rohani dan jasmani, sehingga dirasa dan disaksikan setiap makhluk pun tenggelam dalam lautan kalimat Allah, terus berzikir menyebut Allah, Allah. Cuba kita renungkan lirik kasidah ini, lalu kita dengar di Radu Ikim. Astaghfirullah mimma siwallah wa kullu syai'in yaqulu Allah. Aku minta ampun kepada Allah kalaulah ya dalam hati aku ini ada yang lain daripada Allah, karena tiap-tiap sesuatu itu menyebut Allah, Allah, Allah. Begini tuan-tuan ya, konsep bismillah ni, bila kita sebut sekali Allah, Allah, lepas itu terus menerus Allah, 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 sampai beribu mungkin berjuta kalimat Allah itu ya, dengan rahmat Allah akan tertulis di ruang rohani kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita, dan juga tertulis di seluruh jasad kita. Kemudian Allah akan bukakan hijab lagi, kita akan rasa tiap-tiap kejadian ini semua menyebut Allah, Allah, Allah. Inilah konsep bismillah. Tapi yang kita pahami selama ini berdasarkan pada hadis Nabi, kullu amrin dhi balin la yabda'u bi bismillahi fahuwa aqta'um. Tiap-tiap perkara yang baik bila dibuat tidak dimulakan dengan bismillah, maka perbuatan yang baik itu terputus daripada rahmat Allah. Karena itu bila kita ya nak bangun bismillah, nak duduk bismillah, nak ambil sesuatu bismillah, nak makan bismillah, supaya dapat rahmat. Itu saja yang kita faham. Tapi sebenarnya konsep bismillah itu akan tercapai bila kita sebut Allah, 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 sampai macam Nabi Muhammad itu. Rohani dan jasmani Nabi Muhammad dipenuhi dengan kalimat Allah, tertulis. Dan Nabi Muhammad pun memang merasa setiap-tiap sesuatu ini menyebut Allah, Allah. Inilah tingkat bismillah. Di sini saya tunjukkan satu ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alim bima ya'malun. Tidakkah kamu lihat sesungguhnya semua makhluk di langit dan di bumi dan burung yang terbang sentiasa bertasbih kepada Allah. Setiap sesuatu kejadian telah pun mengetahui solatnya dan tasbihnya masing-masing, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Lirik qasidah tadi di atas tadi dengan ayat ni betul. Kemudian kita cuba tengok subtitle yang di bawah itu.
Bismillah ni konsepnya macam tu tadi, ada 3 tingkat. Ya, bismillah itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama, kedua dan ketiga. Tingkat pertama bismillah. Ya, bila kita sampai tingkat pertama bismillah itu, apa yang terjadi? Hati mula yaqadah, hidup dan sedar. Hilang ghaflah. Kita kan selalu dengar hati mati, hati hidup, hati mati, hati hidup. Hati yang hidup itu, yang sebenar-benar hidup itu, apabila orang itu berzikir sampai tingkat bismillah, sampai ke apa? Bismillah tingkat yang pertama. Ya, coba kita baca. Bila zikir ismul zat mula sampai di tingkat bismillah, inilah dimaksudkan bismillah tingkat pertama. Tingkat ini, kesan pertama yang sangat hebat akan terjadi dalam hati. Ghaflatul qalbi atau lalainya hati akan hilang, terus bertukar menjadi sedar yaqadah, dan hati pun hidup. Allah merubahkan keadaan hati dari ghaflah kepada yaqadah, dari mati dan kepada hidup. Ini Allah, kerja Allah. Inilah di antara janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat, sebutlah aku, nescaya aku ingat kamu. Berhubung dengan proses berlakunya perubahan keadaan hati tersebut, Ibnu Athilas dari yang meninggal dunia tahun 709 Hijrah, tadi saya sebutkannya, dia menyebutkan dalam kata hikmahnya, aurada alaikal warida litakuna bi alaihi waridan. Allah lemparkan dalam hati anda nur intibah. Warid itu maknanya nur, ya. Al-warid dan nur, ya. Tapi nur yang pertama daripada bismillah tadi diistilahkan nur intibah atau nur yaqadah atau warid intibah, ya. Allah melemparkan dalam hati anda nur intibah atau warid intibah. Dengan nur itu hati anda terasa adanya hubungan yang jelas dengan Allah, terasa, ya. Lalu kita sedar, betul-betul hati kita sedar. Warid intibah tersebut Allah lemparkan ke ruang hati. Sebaik-baik zikir ismul zat sampai di tingkat zikir yaqadah. Nanti kita tengok zikirnya tu, kita biarkan dulu. Nanti di belakang, ya, muka ini belakang tu ada. Kan Ibnu Athilah juga berkata begini, fa'asa ayyar fa'aka min zikrin ma'a ghaflatin ila zikrin ma'a yaqadatin. Kalau anda terus berzikir, mudah-mudahan Allah tingkatkan zikir anda daripada zikir ghaflah kepada zikir yaqadah. Bila sampai zikir yaqadah ni lah tuan-tuan, ya, Allah masukkan dalam hati kita nur intibah atau nur yaqadah, ya, hati kita hidup, bertukarlah ghaflatul qalbi kepada yaqadah, kepada intibah. Sama saja, yaqadah intibah sama makna, ya. Warid intibah tersebut Allah lemparkan dalam ruang hati sebaik-baik zikir ismul zat sampai di tingkat zikir yaqadah. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman masaluhu fi dhulmat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati kami hidupkan, dan setelah kami hidupkan kami jadikan dalam hati yang hidup itu cahaya. Dengan cahaya itu orang tersebut sentiasa berjalan menjadi guru pendakwah, mengajar ilmunya dalam masyarakat manusia. Adakah orang tersebut sama dengan orang lain yang hatinya tetap mati, berada dalam berbagai kegelapan yang tidak boleh keluar dari kegelapan tersebut? Ni konsep nur, konsep gelap ni ada disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung pengurus orang-orang yang beriman, sentiasa mengeluarkan mereka daripada berbagai kegelapan kepada nur. Ini di antaranya.
tingkat kedua bismillah, ya. Mukmin yang sampai tingkat pertama bismillah ini dikenali dengan salik. Maka salik tersebut, maka terkeluarlah salik dari golongan awamul mukminin, orang awam. Orang awam itu boleh menjadi salik apabila orang awam tadi berzikir sampai ke tingkat bismillah, tingkat yang pertama. Artinya yaqadah diubahkan oleh Allah daripada ghaflah kepada yaqadah, ya. Artinya hidup, artinya mulai hidup. Inilah salik, hidayatus salikin, ya. Hidayatus salikin, kita hidayatus salikin, siarus salikin, salik. Inilah, ya. Jadi salik ini bukan orang awam. Orang awam hatinya ghaflah,